Episode ini dimulai dengan Taiki Inomata yang terus berlatih keras untuk menghadapi kualifikasi turnamen badminton prefektural. Ia berlatih bersama seniornya, Kengo Heryu, yang memberikan tantangan dan bimbingan. Dengan latihan, Taiki berhasil memenangkan satu set melawan Haryu, menunjukkan peningkatan kemampuannya. Sementara itu, Chinatsu Kano dan tim basket putri Aimen Haik memulai perjalanan mereka di turnamen prefektural. Mereka memenangkan pertandingan pertama. Namun tekanan meningkat saat mereka menyadari bahwa mereka akan menghadapi Kagohara Haik, tim yang mengalahkan mereka tahun sebelumnya. Chinatsu dan rekannya Nagisa mendengar komentar meremehkan dari pemain Kagohara yang memotivasi mereka untuk membuktikan kemampuan mereka. Setelah latihan, Taiki melihat Chinatsu membawa banyak tas dan menawarkan bantuan. Mereka berbincang ringan, termasuk tentang tinggal bersama di rumah Taiki. Taiki mengajak Chinatsu bermain gunting batu kertas dan mengajaknya berdoa di kuil terdekat untuk keberhasilan mereka di turnamen. Di sebuah toko, Taiki membeli ayam goreng. Hinachono, teman sekelas mereka, mengambil sepotong dengan santai. Tak lama kemudian Chinatsu juga meminta sepotong dan dengan nada bercandanya mengatakan bahwa dia sedikit cemburu. Meskipun dikatakan dengan ringan, pernyataan ini membuat Taiki bingung dan jantungnya berdebar, menandakan perkembangan perasaan di antara mereka. Film dilanjutkan dengan pagi yang tenang di rumah Inomata. Taiki bangun lebih awal untuk melakukan peregangan dan latihan ringan di halaman rumah, menunjukkan dedikasinya dalam mempersiapkan diri untuk pertandingan kualifikasi nasional. Chinatsu yang melihat semangat Taiki bergabung dengannya dalam sesi latihan pagi tersebut. Mereka berbincang ringan tentang tujuan mereka masing-masing untuk mencapai tingkat nasional, menciptakan momen kebersamaan yang hangat dan mendukung. Taiki dan Haryu berpasangan dalam pertandingan ganda di babak kualifikasi. Mereka menghadapi pasangan kuat yang terdiri dari Hyodo, rival lama Haryu, dan Yusa, pemain berbakat dari Sajikawa. Meskipun Taiki dan Haryu menunjukkan kerjasama tim yang solid dan semangat juang tinggi, mereka akhirnya kalah dari pasangan lawan yang lebih berpengalaman dan kuat. Setelah kekalahan di pertandingan ganda, Taiki mengikuti pertandingan tunggal. Namun pertandingan ini berakhir dengan cepat karena Taiki kalah dalam waktu singkat. Hina, teman masa kecil Taiki, datang untuk memberikan dukungan, tetapi terkejut mengetahui bahwa pertandingan sudah selesai. Mereka berbincang tentang betapa cepatnya turnamen bisa berakhir dan bagaimana hal itu mempengaruhi mental seorang atlet. Malam harinya di rumah Inomata, Chinatsu mendengar dari ibu Taiki bahwa tim basketnya berhasil lolos ke tingkat nasional. Chinatsu merasa senang, namun juga khawatir tentang perasaan Taiki setelah kekalahannya. Untuk memenangkan dirinya, Taiki berlari keluar rumah, mencoba melarikan diri dari tekanan dan kekecewaan yang dirasakan. Setelah kekalahannya dari Yusa di turnamen kualifikasi Interhaik, Taiki merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan diri. Meskipun Chinatsu berhasil lolos ke Interhaik, Taiki merasa tertinggal dan mulai meragukan kemampuannya sendiri. Di tengah perasaan tersebut, ia juga harus menghadapi ujian akhir semester yang semakin menambah tekanan. Taiki dan Hina terlihat sibuk belajar untuk ujian, sementara Chinatsu tetap fokus pada latihan basketnya. Di klub bulu tangkis, para anggota menuliskan tujuan mereka setelah turnamen. Taiki menuliskan bahwa ia ingin meningkatkan smashnya, tujuan yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Setelah ujian selesai, Taiki merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Di rumah, ia terbaring lemas dengan demam tinggi. Chinatsu yang datang menjenguknya, memeriksa suhu tubuhnya dan memutuskan untuk merawatnya. Ia memasakkan udon dan memberikan obat kepada Taiki. Meskipun Taiki tidak bisa merasakan rasa makanannya karena demam, ia merasa hangat dan dihargai oleh perhatian Chinatsu. Saat merawat Taiki, Chinatsu menanyakan mengapa ia hanya menuliskan tujuan untuk meningkatkan smash, bukan untuk lolos ke Interhaik. Taiki menjelaskan bahwa setelah kekalahannya, ia merasa tidak layak untuk memiliki impian sebesar itu. Chinatsu menegaskan bahwa tidak ada salahnya memiliki impian besar dan bahwa ia akan selalu mendukung orang yang berusaha keras untuk mencapainya. Setelah minum obat, Taiki mencoba bangun untuk mengantar Chinatsu, namun ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Chinatsu mencoba menolongnya, tetapi mereka berdua terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi Chinatsu di atas Taiki. Dalam keheningan yang canggung, Chinatsu meletakkan tangannya di dada Taiki, menciptakan momen intim yang menggambarkan kedekatan dan perasaan mereka yang semakin berkembang. Episode dilanjutkan dengan kelanjutan dari akhir episode sebelumnya, di mana Taiki Inomata dan Chinatsu Kano berada di kamar Taiki. Chinatsu terlihat mendekat ke wajah Taiki, namun ternyata ia hanya ingin mengganti kompres dingin di dahinya. Setelah
Setelah itu Chinatsu meninggalkan kamar, meninggalkan Taiki yang bingung dan sulit tidur karena kedekatan mereka. Keesokan harinya Taiki yang telah sembuh kembali ke sekolah dan menemukan bahwa para senior sedang membersihkan kolam renang. Awalnya enggan, Taiki akhirnya bergabung setelah melihat Chinatsu di sana. Saat bekerja, Kengyo Haryu senior Taiki mengomentari kelemahan Taiki dalam bermain dan menyatakan perkembangan hubungannya dengan Chinatsu. Taiki menjadi gugup dan teringat kejadian malam sebelumnya. Setelah kegiatan bersih-bersih, Taiki bertemu Chinatsu di gudang penyimpanan. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian Chinatsu saat ia sakit. Saat Chinatsu hendak pergi, Taiki secara refleks memegang pergelangan tangannya, namun segera melepaskannya dan meminta maaf. Khawatir membuat Chinatsu tidak nyaman. Chinatsu berjalan bersama rekan setimnya di basket dan bertemu dengan pasangan siswa yang sedang berkencan. Temannya berkomentar bahwa tinggal bersama pria tampan akan menyenangkan. Tanpa mengetahui situasi sebenarnya, komentar ini membuat Chinatsu merenung tentang kedekatannya dengan Taiki dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi impiannya serta pandangan orang lain. Malam harinya, keluarga Inomata mengadakan barbeque di halaman rumahnya. Suasana hangat dan akrab terasa dengan tawa dan kebersamaan. Di dapur, Chinatsu berbincang dengan ayah Taiki tentang tinggal bersama keluarga mereka. Percakapan ini membuat Chinatsu semakin sadar akan batasan yang seharusnya dijaga. Karena ayah Taiki lupa membeli mie, Chinatsu dan Taiki pergi ke toko bersama. Dalam perjalanan pulang, Chinatsu meminta agar kejadian seperti saat ia merawat Taiki tidak terulang lagi. Permintaan ini membuat Taiki merasa bingung dan terluka, karena ia merasa didorong untuk mengejar impiannya namun sekaligus dijauhkan dari Chinatsu. Keesokan harinya di sekolah, Taiki menghindari Chinatsu yang disadari oleh teman-temannya, Hina Chono dan Kyo Kasahara. Setelah mendengar penjelasan Taiki, Hina terlihat terkejut namun juga melihat ini sebagai kesempatan untuk mendekati Taiki, terutama dengan hiburan musim panas yang semakin dekat. Film dilanjutkan pada pagi hari pertama liburan musim panas. Taiki Inomata sedang bersiap untuk latihan klub ketika Chinatsu Kano menyapanya. Meskipun Taiki menyadari adanya jarak yang tumbuh di antara mereka, Chinatsu tetap bersikap ceria dan biasa saja. Setelah latihan, Taiki, Hina Chono, dan Kyo Kasahara berkumpul di perpustakaan untuk mengajarkan tugas musim panas. Selama istirahat, Taiki dan Hina melihat selembaran tentang festival kembang api yang akan datang. Mereka mengenang festival serupa saat SMP yang menjadi awal kedekatan mereka. Hina dengan malu-malu mengajak Taiki untuk pergi bersama ke festival tersebut. Saat Hina mengajak Taiki ke festival, ia tidak menyebutnya bahwa itu adalah ajakan pribadi. Taiki yang tidak menyadari maksud Hina mengira itu adalah ajakan untuk pergi bersama teman-temannya. Ketika Taiki bertanya siapa saja yang akan ikut, Hina menyadari kesalahpahaman tersebut. Menyarankan agar Taiki mengajak Kyo. Taiki menganggap Hina hanya sedikit pelupa, namun bagi penonton jelas bahwa Hina berharap bisa pergi hanya berdua dengan Taiki. Hina menunjukkan keberaniannya dengan mengajak Taiki meskipun ia tahu resikonya. Namun ketidaksadaran Taiki terhadap perasaan Hina membuat situasi menjadi rumit. Kyo yang mengetahui situasi tersebut menyadari bahwa Hina sebenarnya ingin pergi berdua dengan Taiki. Film dilanjutkan. Ini berlatar di festival musim panas yang menjadi momen penting bagi perkembangan hubungan antara Taiki, Hina, dan Chinatsu. Hina mengenakan yakuta berwarna pink dan terlihat gugup saat bersama Taiki. Meskipun awalnya canggung, mereka mulai menikmati waktu bersama. Saat menunggu kembang api, Hina digigit nyamuk dan Taiki dengan perhatian mengoleskan salep di lehernya. Taiki memuji Hina yang terlihat lucu, membuat Hina bahagia. Chinatsu dan teman-temannya juga menghadiri festival. Mereka melihat Taiki dan Hina bersama yang membuat Chinatsu merasa tidak nyaman karena sebelumnya Taiki mengatakan akan datang bersama teman-teman. Reaksi Chinatsu menunjukkan kecemburuan dan kebingungan atas perasaannya terhadap Taiki. Saat Hina pergi sebentar, Taiki bertemu Chinatsu yang sedang membantu seorang anak perempuan bernama Yume yang tersesat. Mereka memutuskan untuk membantu Yume menemukan ibunya. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Karen, teman lama Chinatsu dan pacar Haryu. Karen mengenali Taiki dari cerita Chinatsu dan Haryu, menambahkan dinamika baru dalam hubungan mereka. Setelah menemukan ibu Yume, Yume memberikan jepit rambut kepada Chinatsu sebagai tanda terima kasih. Taiki kembali ke Hina yang telah menunggu. Hina menyatakan keinginannya untuk datang ke festival tahun depan bersama Taiki, menunjukkan perasaannya yang mendalam.
Jinatsu kembali ke teman-temannya. Kamu terlihat sedih, mencerminkan konflik batin yang dialaminya. Keesokan harinya, Taiki berlatih lebih keras menunjukkan tekadnya untuk menjadi lebih baik. Jinatsu menemukan Taiki tertidur di gym dan dalam momen introspektif bertanya-tanya mengapa Taiki mengatakan datang ke festival bersama teman-teman, padahal bersama Hina. Nah, inilah akhir dari part keduanya. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya.